Selamat malam dan selamat jumpa kembali. Kita dapat bertemu kembali saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep yang berada di tempat kita masing-masing di seluruh Indonesia atau di mana saja kita sedang berada pada saat ini. Juga kami tim konsep menyapa kita semua. Selamat malam dan kiranya Tuhan memberkati kita dalam pertemuan kita ini. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran Alkitab yang sudah kita selalu lakukan setiap hari Senin malam secara live di Facebook. Dan pada malam hari ini kita akan mulai dengan pelajaran dari kitab Roma, ya, pelajaran dari kitab Roma. Kita minggu lalu sudah Yohanes, sekarang kita masuk Roma. Baik, pada saat ini kita akan dipaparkan atau disampaikan oleh Pendeta Muda Alexander Hetarihon sebagai pemateri kita, ya. Dan doa buka nanti akan disampaikan oleh Pendeta Adrian Runesi. Silakan Pendeta untuk memulai daripada program kita malam ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami akan memulaikan kegiatan kami diskusi Alkitab. Biarlah Tuhan akan berkati kami sehingga pembahasan yang kami dengarkan boleh tertanam dalam pikiran kami sehingga kami boleh hidupkan dalam setiap pola hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang acara ini karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Adrian Runesi. Baik, kita akan masuk ke topik pembahasan kita, ya, yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Alexander Hetarihon, Gembala Jemaat di daerah Jawa, kawasan Tengah, tepatnya di Jemaat Semarang. Dan judul pada malam hari ini akan dibawakan adalah proses keselamatan dalam kitab Roma. Nah, ini sangat menarik, sahabat-sahabat konsep yang sedang menyaksikan. Mari kita memberikan perhatian kita, dan setelah kita nanti mendengarkan pemateri memaparkan apa-apa saja isi daripada kitab Roma ini dalam konteks keselamatan, kita akan memberikan respon dengan pertanyaan dan juga tanggapan yang lainnya. Baik, kami persilakan pada Pendeta Alexander Hetarihon untuk mempersiapkan materinya. Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun saudara berada, baik yang menyaksikan di Facebook maupun di YouTube nantinya yang akan segera diupload setelah live streaming selesai. Dan saya juga mengucapkan selamat malam untuk seluruh para pendeta muda yang boleh hadir bersama-sama di Zoom meeting, dan juga Pendeta Pardosi selaku pembimbing kami yang boleh bisa memberikan pandangan-pandangan sehubungan dengan firman Tuhan yang setiap Seninnya kita bahas. Dan saya bersyukur pada kesempatan ini diberikan waktu untuk menyampaikan materi yang dimana kalau saudara-saudara dengan setia mendengarkan setiap Seninnya pelajaran demi pelajaran, maka saudara dan kita semua telah selesai belajar buku Injil, dan kita masuk kepada pembahasan yang penekanannya lebih kepada tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dan saya memulainya dengan buku Roma dengan judul Proses Keselamatan dalam buku Roma. Saya akan membahasnya dengan beberapa pertanyaan yang seperti biasa kita boleh berikan untuk memfokuskan pembahasan kita. Jadi saya kurang lebih mengambil 4 pertanyaan dari pembahasan yang telah saya siapkan. Yang pertama, pertanyaan ini datang dengan mengapa bangsa Roma atau orang-orang Roma di buku Roma itu membutuhkan Injil? Apakah hanya bangsa Roma atau ada bangsa yang lain atau ada orang-orang yang dituju oleh Paulus di dalam buku Roma yang pertama kali dia tuliskan? Yang kedua, bagaimana konsep mengenai manusia diselamatkan bukan karena hukum Taurat? Karena berbicara mengenai keselamatan,
maka kita akan berbicara mengenai bagaimana proses orang bisa selamat dan apa yang akan menyelamatkan mereka. Dan yang ketiga, bagaimana penjelasan manusia menerima keselamatan hanya dari Yesus Kristus melalui iman saja. Proses keselamatan itu menjadi sempurna. Dan yang terakhir, apakah hasil dari manusia yang telah tadi diselamatkan itu terus menjadi orang yang hidup benar? Apa hasil dari manusia yang telah hidup benar atau hidup dibenarkan? Maka materi kita malam hari ini kita akan membahas dengan fokus 4 pertanyaan ini saja. Saya mau memberikan beberapa latar belakang sedikit dari cerita bagaimana Paulus mengawali sebuah perjalanan, perjumpaan yang dia pernah alami sehingga dia perlu memberikan perjalanan penginjilannya. Nah, kita tahu bahwa buku Kisah Para Rasul menyelesaikan tidak banyak perjalanan mengenai Paulus, bagaimana Saulus menjadi Paulus, dan pada akhirnya di situ Paulus merasakan kedekatan dengan Kristus, walaupun kita tahu bahwa Paulus bukan orang yang baik sebelum dia berjumpa dengan Yesus di perjalanannya ke Damsyik. Nah, inilah latar belakang dari cerita yang bisa saudara-saudara lihat. Nah, keadaan masyarakat sebelum Paulus datang di Roma, maka saya memetakan dari buku Kisah Para Rasul dan juga Roma, maka keadaan bangsa yang cukup kuat dalam penyembahan kepada dewa-dewa, bangsa yang mempunyai sistem kerajaan yang bebas, memiliki cara pandang yang rendah oleh firman Tuhan, keadaan masyarakat yang mencintai hal-hal yang sifatnya lalim dan kefasikan, keadaan masyarakat yang jauh dari perilaku yang baik, mengarahkan kepada kehidupan yang tidak baik atau kekafiran di sana. Nah, di dalam perjumpaannya dengan bangsa-bangsa atau umat-umat di sana, maka Paulus membawa sebuah pekabaran penting di dalam buku Roma. Nah, latar belakangnya saya ambil, kalau saudara-saudara pernah sempat belajar, maka saudara akan mendapati pelajaran sekolah sahabat kita di tahun 2017 yang bukunya dengan tema besar Roma. Nah, di sana saudara akan dapati cerita ini lebih lengkap. Saya ambil juga dengan latar belakang mengenai buku Roma ini dan pembahasan kita malam hari ini. Penting bagi pelajar kitab Roma untuk melihat latar belakang kitab ini. Konteksnya selalu penting ketika kita berusaha untuk memahami firman Allah. Kita perlu mengetahui dan memahami isu-isu yang sedang dibahas. Paulus menulis kepada kelompok orang Kristen tertentu pada waktu tertentu dan untuk alasan tertentu. Sehingga perlu lebih banyak tentang alasan tersebut, akan sangat bermanfaat mempelajari buku Roma ini di dalam memahami. Berarti dengan kata lain bahwa melalui latar belakang ini ternyata Paulus mengawali bahwa dia datang ke tempat itu untuk menuliskan kepada kelompok orang Kristen atau orang yang telah dapat firman. Kan nanti kita akan melihat ada pelajaran penting di sana. Saya mengawali dari perjalanan proses keselamatan itu sendiri yang ditawarkan dalam buku Roma. Kalau ngomongin proses, maka kita akan mengawali dari harus ada orang yang berdosa, sehingga butuh ada proses keselamatan. Jadi saya petakan dari menjadi 3 bagian. Dari poin yang pertama adalah apakah maksud dari manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini maksudnya adalah orang yang berdosa yang tadi itu. Jadi proses kenapa ada keselamatan karena ada orang berdosa. Nah, orang berdosa ini perlu mendapatkan proses keselamatan. Roma 3 ayat 23 menjadi pertanyaan besar di dalam buku ini. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam 3 bagian yang kita akan pelajari. Yang pertama, karena manusia itu berdosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, bagian B, sehingga manusia butuh keselamatan itu, maka masuklah sebuah proses di sana. Dan yang
C. Sehingga Allah datang sebagai penyedia keselamatan dari manusia itu sendiri. Jadi dengan kata lain, prosesnya ini diberikan dengan pertanyaan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita masuk ke dalam proses yang pertama. Manusia berdosa. Roma 1 ayat 24-25, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kalau saudara baca di Roma pasal pertama, maka muncullah peristiwa ini. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Manusia tipe yang pertama berdosa. Manusia tipe yang kedua berdosa, sehingga butuh proses keselamatan nanti yang kita akan bahas. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Yang pertama adalah tadi apa? Memberikan keinginan hati mereka. Yang kedua adalah mereka hidup dengan hawa nafsu. Dan contoh yang diambil dalam buku Roma ini, mereka melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Nah, di sini masuk isu peristiwa di mana tidak lagi lawan jenis tapi sesama jenis. Dosanya itu mereka di dalam buku Roma pasal yang pertama ayat 26-27. Dan dosa yang terakhir sehingga manusia butuh proses keselamatan adalah karena Allah telah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Dan definisinya ada di sana semua. Saya membayangkan di dalam Roma pasal 1 pertama awal pembukaan buku ini, bagaimana Paulus menuliskan ada sebuah kekurangan yang ditampilkan di sana. Sehingga diawali dengan konsep bahwa mereka perlu mendapatkan keselamatan. Melihat 3 fase level manusia berdosa dengan poin yang 3 ini, hatinya, nafsunya, sampai kepada pikirannya. Kalau sudah menyatu kepada dosa ini, saudara, maka rupanya seperti sulit orang itu bisa selamat. Seperti sulit orang itu bisa keluar dari dosa itu karena sudah terpaten di dalam kehidupannya dengan 3 pola ini. Sehingga pelajaran yang kedua, kita akan memahami, kita melihat bahwa Allah perlu menyelamatkan. Dikatakan keberdosaan mereka merupakan perseteruan dengan Allah. Oleh karena itu semua manusia baik Yahudi maupun non-Yahudi merupakan seteru Allah yang patut mendapatkan upah atau hukuman atas dosanya, yaitu kematian. Kematian yang harus diterima bukan hanya kematian secara fisik, melainkan berlanjut kepada kematian kekal. Tidak ada seorang pun yang lolos dari keterlibatan dengan dosa yang upahnya adalah kematian. Dosa dan kematian terus mendominasi kemanusiaan. Bukan semata-mata karena tindakan seseorang, tetapi oleh karena semua umat manusia terus mendemonstrasikan atau terus melakukan dirinya di dalam hamba dosa dan terpisah dari Allah. Banyak orang yang tenggelam dalam dosa sehingga mereka telah kehilangan kesadaran mengenai kenyataan-kenyataan yang kekal. Telah kehilangan kemuliaan. Kehilangan persamaan dengan Allah, yang adalah karakter bersama dengan Allah. Dan mereka hampir-hampir tidak tahu apakah ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan atau tidak. Maka, oleh karena hal itu, manusia butuh keselamatan. Muncul ayat Roma 1 ayat 16 dan 17. Rencana menunjukkan mereka untuk menguatkan mereka dan memberitakan, datanglah Paulus dengan membawa bahwa Paulus membawa Injil yang kuat, Injil yang kokoh, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, percaya pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, jadi kemunculan Paulus ini membawa berita bahwa kamu akan diselamatkan. Tetapi nanti akan ada special case lagi yang ada, termunculkan dari bangsa itu sendiri yang salah memahami konsep keselamatan. Bagian yang ketiga, karena kekuatan Allah saja yang dapat menyelamatkan, oleh karena itu, konsep yang mau ditawarkan dalam bagian C ini adalah Allah lah penyedia keselamatan. Mari kita lihat struktur Injil yang menyelamatkan. Injil yang menyelamatkan pertama-tama Adam dan Hawa pada waktu di buku Kejadian, maka itu adalah inisiator Allah, inisiatif Allah di sana untuk memberikan
keselamatan bagi Adam dan Hawa. Dengan apa? Kita tahu bahwa menyematkan pakaian kepada mereka. Nah, ini berlanjut. Injil memberitakan janji keselamatan kepada Abraham dan keturunannya. Itu pun inisiator Allah, bukan karena perbuatan yang Abraham lakukan. Dan yang selanjutnya, Injil menjadi manusia, yang adalah manusia artinya adalah Yesus itu sendiri hadir sebagai wujud yang asli daripada konsep keselamatan. Tapi kita tahu bahwa Injil itu ditolak oleh bangsa pilihan itu sendiri, sehingga masuklah kepada peristiwa-peristiwa yang dimana orang Yahudi muncul yang menganggap bahwa Yesus, Stefanus, Paulus bahkan melanggar hukum Taurat. Karena menurut orang Yahudi, hukum Taurat yang menyelamatkan. Dan akhirnya Injil itu berpusat kepada pekabaran Paulus di dalam buku Roma yang akan kita bahas sekarang. Jemaat Roma menjadi sasaran surat dan masuk dalam pekabaran iman ini. Kebenaran Allah telah nyata yang dirumuskan dalam Roma 1 ayat 16-17. Sehingga kekuatan ayat itu dikatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Di ayat yang kalimat terakhir. Di bagian terakhir Paulus juga mengungkapkan bahwa bagaimana dia hadir dengan berani, bahwa dia mendapatkan sebuah tugas pelayanan dari Allah dan jelas dipanggil sebagai seorang pelayan Injil. Jadi dia tidak ragu karena dia mendapatkan kekuatan Injil dari apa yang telah dia dapatkan. Nah, kesimpulan sementara dari pertanyaan yang pertama yang saya berikan adalah, jadi sebuah konsep keselamatan adalah, atau sebuah proses keselamatan adalah tindakan atau inisiator Allah sendiri untuk menyediakan keselamatan bagi umat manusia dan manusia yang hidup di dalam Kristus. Jadi inisiator Allah untuk menyelamatkan manusia itu datang dari Allah. Karena kasihnya itu yang membuat dia perlu menyelamatkan orang yang berdosa itu. Dan hanya Allah lah yang menyediakan keselamatan itu, sehingga kita bisa pahami bahwa keselamatan itu bersumber dari Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, tadi ada statement mengatakan pertama-tama orang Yahudi dan yang kedua adalah orang Yunani. Mari nanti kita akan bahas di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kita akan masuk bagaimana konsep mengenai manusia diselamatkan. Bukan karena hukum. Kalau saudara baca itu, maka saudara akan dapati di dalam buku Roma pasalnya yang kedua, ayat yang ke-17. Ketika saudara membacanya di sana, maka saudara akan ketemu dengan poin ini. Di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-17. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Sebagaimana perkataan Paulus dalam Roma 2 ayat 17, terlihat bahwa jemaat-jemaat Yahudi di Roma masih bersandar pada hukum yang menyelamatkan, bukan kepada Yesus. Jemaat yang merupakan orang Yahudi ini bukan merupakan orang yang tidak beriman kepada Kristus. Makanya tadi saya sudah berikan di awal dari kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Paulus memberitakan kepada kelompok Kristen tertentu di sana. Namun dalam iman mereka kepada Kristus tersebut, jemaat Yahudi menganggap bahwa hukum Taurat juga dibutuhkan untuk mencapai keselamatan tersebut. Hukum Taurat sebagai pemberian Allah yang nyatanya membuat mereka merasa berbeda dari bangsa yang lain. Oleh karena bangsa Yahudi tahu bahwa kehendak Allah dari hukum Taurat yang merupakan milik mereka tersebut. Oleh sebab itu orang Kristen Yahudi mereka merasa bangga dengan pengetahuan yang mereka miliki melalui hukum Taurat, yang secara langsung berhubungan juga dengan bangga terhadap hukum Taurat dan usaha mereka menegakkan hukum Taurat. Sehingga saya memberikan kemudahan untuk kita supaya memahami bagaimana orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan buku Roma menjelaskan di sana hukum Allah atas semua bangsa dalam buku Roma. Yahudi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Yunani orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Perbedaan mereka, mari kita lihat poin bagian A. Mereka yang hidup di bawah hukum Taurat adalah orang Yahudi. Mereka yang hidup tidak di bawah hukum Taurat adalah orang Yunani. Bangsa yang percaya kepada Allah, Yahudi, karena mereka memahami konsep hukum Taurat. Bangsa yang belum percaya sepenuhnya kepada Allah, mereka yang tidak tahu hukum Taurat di sana. Bangsa yang merasa terpilih hanya mereka sendiri yang diselamatkan, bangsa yang belum mengerti bahwa mereka bagian dari orang yang diselamatkan. Yang bagian
keempat, Bang Adode, bangsa yang menganggap hukum Taurat menyelamatkan, bangsa yang tidak paham bagaimana proses keselamatan itu. Dan yang bagian terakhir, bangsa yang menghakimi sesamanya, bangsa yang tidak menghakimi karena mereka pun tidak berhak untuk menghakimi sesamanya, karena mereka tidak tahu. Jadi kalau saudara memetakan di dalam Roma pasal 2 ayat 17 itu, maka inilah perbedaan antara orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi dasarnya Tuhan mau menyelamatkan mereka semua. Sehingga hukuman Tuhan kepada mereka itu akan terbatalkan karena dasarnya Yesus adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Baik Yahudi maupun Yunani. Sebagai pembaca, kita melihatnya ini seolah-olah beda. Tetapi Tuhan mau keduanya ini sama memahami konsep bahwa keselamatan hanya datang dari saya. Sehingga hukum Taurat itu sebagai sebuah cerminan akan dosa-dosa kita. Jadi kesimpulan yang pertama dari poin yang kedua ini. Hukum Taurat bukanlah keselamatan bagi manusia. Karena keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus. Hukum Taurat adalah cerminan bagi manusia yang sudah selamat melalui kasih karunia Tuhan itu atau anugerah Tuhan itu. Dan bukti dari hukum Taurat adalah sebuah respon kepada kasihnya Tuhan sehingga kita hidup di dalam hukum Taurat itu. Jadi secara otomatislah ketika kita hidup merasa sudah diselamatkan, maka kita perlu hidup dengan aturannya Tuhan melalui hukum Taurat. Karena pernyataan hukum Taurat adalah kasih. Jadi, setiap orang yang selamat harus sepenuhnya bergantung kepada iman mereka yang mereka peroleh dari juru selamat Tuhan kita. Sehingga benarlah bahwa keselamatan datang untuk semua umat manusia. Memahami iman yang menyelamatkan, maka kita perlu memahami konsep pembenaran oleh iman. Maka hanya oleh iman saja orang dibenarkan. Bukan karena melakukan hukum Taurat sehingga orang itu dibenarkan Tuhan. Ellen White menuliskan, hukum itu adalah ukuran tabiat dari dalam penghakiman. Rasul Paulus menyatakan, dan semua yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Akan menghakimi segala yang tersembunyi dalam hati manusia oleh karena Yesus Kristus. Dan ia berkata yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Iman sangat penting dalam proses menuruti hukum Allah. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi saya lihat dari penambahan kutipan dari Ellen White ini memberikan kita lebih paham bahwa hanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan umat manusia. Dan saya yakin percaya bahwa standar Allah menyelamatkan umat manusia adalah Allah memberikan amarannya terlebih dahulu, memberikan pelajarannya terlebih dahulu, maka nanti kita akan bisa melihat apakah kita layak diselamatkan atau tidak. Karena Allah tidak akan menghakimi umatnya kalau dia tidak tahu. Ya. Seperti yang ditunjukkan perjanjian lama, maka kebenaran Allah adalah sifat Allah yang meliputi keadilan dan juga kesetiaannya untuk menyelamatkan umat. Menurut Paulus, sekarang kebenaran Allah telah dinyatakan dalam Injil yang merupakan kuasa Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Seperti yang ditunjukkan oleh Paulus dalam suratnya. Allah menunjukkan keadilan dan juga kasih-Nya melalui Injil Yesus Kristus tanpa adanya perbuatan tangan manusia. Karena Allah lah penyedia keselamatan. Masuk kepada pertanyaan bagian kedua terakhir. Bagaimana penjelasan manusia menerima keselamatan hanya dari Yesus melalui iman? Roma 4 ayat 1-2 jawaban. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia akan beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Makna lebih lanjutnya, saya akan menunjukkan pola dari ayat tersebut. Atau pemahaman tersebut. Jadi, karena manusia berdosa, manusia ini perlu diselamatkan. Ketika manusia diselamatkan, maka harus muncul sebuah pembenaran di sana, yang akan datangnya dari Yesus Kristus. Sehingga ketika dosa berubah menjadi keselamatan dan pada akhirnya menjadi sebuah pembenaran yang datang dari Tuhan, maka penyucian itu dituntut
bagi orang yang telah bertobat untuk meninggalkan dosa-dosanya sampai kepada kemuliaan Allah. Ada fase yang harus diikuti dari pola pembenaran oleh iman. Fasenya seperti ini yang saya tawarkan. Dalam pendalaman dari 28 doktrin kita dikatakan, istilah pembenaran adalah terjemahan dari bahasa Yunani diakoima, yang berarti syarat pembenaran perbuatan, tindakan dibenarkan, pemulihan nama baik, dan diakoisis berarti pembenaran, memulihkan nama baik, dibebaskan dari utang. Kata kerja diakoio artinya dinyatakan dan diperlukan sebagai benar, dibebaskan, dibenarkan, dilepaskan, dijadikan murni. Berarti ada orang kedua, bukan kita yang membuat diri kita menjadi benar. Ada orang kedua yang membenarkan dalam konotasi hal ini. Melakukan andil, memberikan gagasan tambahan atas makna istilah itu. Melalui iman dalam Kristus, hati dipenuhi dengan rohnya. Melalui iman yang sama, yang menjadi karunia anugerah Allah. Orang-orang yang berdosa, yang bertobat, maka itu dibenarkan oleh Tuhan. Asal dia mau bertobat. Jadi kesimpulan sementara dari poin ini, secara umum pembenaran, bagaimana digunakan menurut teologi, tetap saya ambil dari source di 28 doktrin adalah tindakan ilahi dengan Allah menyatakan manusia menyesali dosanya sehingga Allah membenarkannya. Nah, untuk proses pembenaran harus ada hasil dari manusia dibenarkan. Makanya nanti kita akan masuk nanti di poin yang keempat dan yang kelima. Atau dianggap sebagai orang benar, pembenaran adalah kata lawan penghukuman. Dasar dari pembenaran itu bukanlah penurutan kita, melainkan Kristus yang telah hidup di dalam kita. Sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran hidup. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ia telah memberikan penurutan ini kepada orang yang percaya, yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Cikal bakalnya kita tahu di buku Kejadian, dan itu diceritakan ulang di buku Roma. Di sana dimention namanya Abraham kembali. Tetapi kalau mau melihat konsep pembenaran oleh iman itu, maka saudara akan bisa merujuk ke dalam buku Kejadian, bagaimana Allah dan manusia pertama itu dan pasangannya diselamatkan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memberitahukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang pertama, Abraham dibenarkan karena dia taat kepada Allah. Abraham dibenarkan karena dia mempunyai penurutan yang sejati kepada Allah. Dan yang ketiga, pengalaman Abraham menyatakan perbuatannya adalah bukti hubungan yang sejati dengan Allah. Iman yang membawa kepada pembenaran adalah iman yang hidup, iman yang berbuat. Jadi, disinilah jemaat ataupun kita semua harus memahami konsep bahwa pembenaran itu harus ada respon dari kita sebagai manusia, sehingga buku Yakobus menekankan bahwa dari sebuah iman akan muncul sebuah perbuatan. Terus bagaimana dengan iman dan perbuatan? Karena iman itu adalah abstrak, hanya kita bisa rasakan dan kita bisa pikirkan, maka perlu diperlihatkan. Sehingga Yakobus 2 menjelaskan lebih dalam. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sehingga sebagai contoh orang yang mati di sebelah kanan Yesus, dia melakukan pengakuan iman. Jadi proses berbuatnya dia itu adalah pengakuan imannya dia. Dia tidak mungkin ya berbicara, dia tidak mungkin hanya menerima iman di dalam hati. Dia perlu ungkapkan, sehingga ungkapannya dia itu adalah bukti dari apa yang dia lakukan, perbuatannya dia itu. Sehingga di sana ada konsep pengakuan iman yang terjadi. Karena pengakuan iman itu adalah bagian dari tindakan dia percaya kepada Kristus dan dia mendapatkan janji keselamatan. Yang terakhir dari proses materi ini adalah jadi hidup oleh roh adalah ciri orang beriman. Hidup dalam damai atau berdamai dengan Allah menjadi ciri khas orang yang dibenarkan ini, yang tadi sudah diselamatkan dari kita yang ikut polanya ya, prosesnya ya. Berdosa, diselamatkan, orang itu harus dibenarkan oleh karena Kristus karena Yesus sudah hidup di dalamnya. Nah,
dari kehidupan orang yang benar ini harus ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang menyatu kepada orang yang sudah dibenarkan itu. Hidup yang mempunyai sifat ketekunan, karena ketekunan membawa tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tak mengecewakan. Perbuatan atau tindakan yang dalam penyempurnaan atas masa lalu terus dilakukan oleh orang yang beriman, sehingga mereka menjadi benar di hadapan Allah hari demi hari. Day by day di sana dikatakan. Perlu penyucian hari demi hari. Karena konsep penyelamatan itu perlu dilakukan oleh umat Tuhan secara responsif setiap hari. Sebuah proses yang masih berlangsung dalam pengalaman orang beriman sampai sekarang ini. Maka kita tidak bisa memastikan kalau saya sudah dibaptis, tiba-tiba saya langsung masuk surga. Enggak juga. Karena konsep penyelamatan itu setiap hari. Nah, hasil akhir dialami orang beriman pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, dia tetap bertahan. Nah, konsep inilah yang akan terlihat apakah dia benar-benar hidup oleh iman, oleh Kristus dan Roh Kudus di sana yang tinggal di dalam dia. Yang menjadi menarik dari konsep ini adalah apakah orang bisa hidup tanpa dosa? Kalau ada pertanyaannya. Jika dia harus hidup tidak melakukan dosa, hal yang tidak negatif kelihatannya bisa-bisa saja dengan tinggal di hutan mungkin ya, dan tidak bersosial dengan yang lain. Dia tidak melakukan kemarahan, dia tidak melakukan dosa yang lain yang bersentuhan kepada manusia lainnya. Bisa saja dia tidak melakukan negatif ya. Tetapi menjadi sulit ketika dia melakukan hal yang positif karena manusia ini harus hidup di dalam saling berhubungan dengan satu dengan yang lain. Bagaimana dia bisa melakukan perbuatan yang positif di hutan dengan hewan ya, dengan tumbuhan? Nampaknya tidak mungkin. Dan Allah pun menciptakan manusia tidak serta-merta hanya suruh tinggal di hutan atau di daerah terpencil yang tidak ada tetangga atau lain sebagainya. Konsep ini menjadi penting bagi kita bahwa tidak serta-merta begitu saja kita bisa memahami konsep lebih dalam. Tampaknya hal itu tidak bisa dilakukan karena kepada siapa dia melakukan hal yang positif, sedangkan tuntutan untuk harus ada interaksi dengan manusia yang lain, bukti daripada kita orang yang dibenarkan oleh iman. Kesimpulan dari seluruh materi yang saya telah sampaikan, pekabaran dalam buku Roma adalah Yesus sebagai Injil yang hidup, yang harus hidup untuk menyelamatkan orang berdosa tanpa terkecuali ke bangsa apapun. Harus dari pemberian keselamatan itu bukan hasil dari manusia itu sendiri. Jadi Allah sendirilah yang penyedia keselamatan itu. Dan yang ketiga, kepemilikan hukum Taurat tidak membuat manusia otomatis langsung selamat ketika melakukan semuanya. Tetapi konsep keselamatan itu harus datang, saya salah ketik, dari kasih karunia Tuhan saja supaya orang tidak bermegah atasnya. Contoh kita sebagai SDA, mungkin saja kita memahami, saya sudah selamat ada di gereja ini. Tidak serta-merta itu harus jadi otomatis, saudara. Tetap pembenarannya datangnya daripada Allah. Karena Allah yang punya peranan prerogatif dia untuk menyelamatkan saudara atau saya sekalipun ya. Jadi kita jangan bermegah atasnya. Kita perlu mempunyai kerendahan hati supaya kita tetap diselamatkan oleh kasih karunia. Pemahaman konsep keselamatan dalam buku Roma adalah pembenaran oleh iman yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia tanpa campur tangan manusia. Hidup oleh rohlah akan menuntut kita menuju keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Karena roh yang bekerja dalam diri akan menuntun kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Demikian materi yang saya bisa sampaikan. Saya berharap ada pertanyaan-pertanyaan supaya bisa membantu saudara-saudara semua lebih memahami konsep proses keselamatan dalam buku Roma lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander Heptarihon yang sudah memberikan pemaparan tentang proses keselamatan dalam kitab Roma ya pada malam hari ini. Di mana tadi ada beberapa tahap-tahapan yang menjadi proses ketika seseorang itu hendak menerima keselamatan ya. Terima kasih Pendeta. Pada saat ini kita akan melihat beberapa tanggapan atau pertanyaan dari sahabat-sahabat konsep yang sudah masuk untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya tentang proses keselamatan itu dalam buku Roma khususnya ya. Tadi ada ketika seseorang berdosa maka diselamatkan, dibenarkan, lalu kemudian kehidupannya dikuasai oleh Roh Kudus ya, begitu prosesnya. Nah,
Hanya saya teringat sedikit ini ya, ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang sudah merasa dia itu diselamatkan? Dia diselamatkan, lalu kemudian dia merasa hidupnya sudah lengkap ya, tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Ya, karena keselamatan juga tidak berdasarkan penurutan akan hukum. Dia sudah diselamatkan, dia punya iman pada Tuhan ya. Tapi dia pun tidak berusaha untuk melakukan semuanya karena dia memahami bahwa dia terbatas. Sedangkan yang kita pelajari tadi, seorang yang sudah selamat karena iman, dia harus juga melakukan semua perintah Tuhan, kan begitu kan. Nah, kira-kira bagaimana menanggapi ini, Pendeta Alex ya? Apakah itu juga bisa dikatakan sudah diselamatkan, ya? Atau bagaimana? Boleh mungkin diperjelas. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy atas pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat dalam proses buku Roma 2 ayat 17 itu yang diawali, bagaimana ada dua kategori, Roma 2 secara keseluruhan, bagaimana ada kategori itu orang yang hidup di bawah hukum Taurat dan yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kesimpulannya adalah Tuhan tahu hatinya dia. Ya. Tuhan tahu hatinya dia itu. Ya. Kalau dia hukum Taurat, dia harus berlaku untuk hidup di bawah hukum Taurat. Kalau dia tidak punya hukum Taurat, maka hatinya lah menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Karena pada dasarnya manusia ini perlu diselamatkan. Nah, ketika perlu diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan itu, maka harus ada pola yang berubah dari orang itu. Ya. Ketika dia diselamatkan, dia menyadari bahwa hanya kasih karunia yang menyelamatkan, maka dia akan merasakan bahwa dia perlu lebih dekat sama Tuhan untuk memahami proses pembenaran-pembenaran itu sendiri. Nah, jadi yang saya bisa jawab dari presentasi yang saya bawakan dari pertanyaan Pendeta Jimmy adalah konsepnya pembenarannya dia itu harus tetap perlu dilakukan. Gitu. Jadi konsep keselamatan ini tidak hanya sekali gitu ya, oh saya sudah selamat jadi dia akan enak saja hidup seperti apa di hari-hari yang selanjutnya gitu ya. Tapi perlu penyucian di sana, makanya butuh roh di sana. Nah, mungkin itu yang saya bisa jawab dari pertanyaan Pendeta Jimmy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alexander Hitarihon sudah menjawab ya. Nanti mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut. Baik, di sini ada beberapa hal yang masuk di kami sebagai pertanyaan. Ya, mungkin nanti bisa yang lain menjawab ya, tidak harus Pendeta Alex, siapa saja bisa dari tim konsep. Yang pertama adalah bagaimana konsep keselamatan ya bagi umat Tuhan di Roma ya, artinya di negara Roma ini maksudnya sebelumnya, sehingga Paulus meluruskan pemahaman mereka. Nah, jadi artinya bahwa apakah ada pemahaman yang keliru atau pemahaman yang berbeda sehingga pada saat itu di Roma Paulus harus meluruskan pemahaman mereka kepada jemaat yang ada di sana atau orang-orang yang ada di sana. Ini pertanyaan mungkin bisa disampaikan kepada kita semua atau sebelum Pendeta Alex, boleh yang lain memberikan tanggapan ya tentang orang-orang yang ada di Roma, pemahaman mereka seperti apa. Ya, Pendeta Dwi Cahyono, silakan. Ya, jadi Roma itu, jemaatnya itu terdiri daripada orang Roma dan juga orang Yahudi campur di sana. Dan di sana berkembang, kalau orang Yahudi itu ya mereka masih terpengaruh dengan ajaran bahwa keselamatan itu oleh perbuatan, begitu. Terus mereka ada perdebatan antara orang Yahudi dan orang Roma ini beda pendapat, dan terjadilah 3 kelompok akhirnya. Ya, terjadilah 3 kelompok di mana kelompok yang lain ini bingung, ya, mengalami kebingungan. Oleh sebab itu Paulus perlu menulis surat Roma ini, ya,
untuk menyampaikan sebuah ajaran yang benar mengenai keselamatan itu. Jadi mereka memiliki pandangan yang beragam, ya, pandangan yang beragam, dan itu terancam akan ada konflik di sana. Ya, jadi itu terkait dengan hubungannya dengan hukum Taurat. Ya, orang Yahudi meninggikan hukum Taurat, kemudian orang Roma ya kurang begitu. Ya, terus yang lain merasa bingung. Begitu. Jadi kalau misalnya terjadi konflik di dalam sebuah jemaat, ya seperti itulah keadaannya. Ada kubu yang pro, ada kubu yang kontra, yang lain akhirnya bingung, kayak gitu. Ya, terima kasih. Itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang melayani di Konferensi Jawa Timur ya. Jadi kesimpulannya tadi saya tangkap bahwa ketika ada pemahaman yang simpang siur, maka harus diberikan satu pemahaman yang membuat itu clear ya, lurus. Dan itu sering juga kita alami di tempat kita masing-masing ya, bukan hanya di Roma saja pada saat ini, di pembahasan kita ini, tapi juga bahkan mungkin di jemaat-jemaat juga di zaman sekarang ini ya. Jadi harus ada apa? Harus ada diberikan satu pemahaman yang benar-benar sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Baik, sebelum ke yang lain, mungkin Pendeta Alexander boleh menanggapi, silakan. Ya, pada prinsipnya sama Pendeta Dwi Cahyono dengan jawabannya. Itu yang juga saya berikan di presentasi. Maka isu daripada orang-orang Roma ini, mereka salah memahami konsep keselamatan karena didasari dengan hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mereka salah begitu kan dengan memahami konsep bahwa hukum menyelamatkan? Dari presentasi saya tadi disampaikan tidak tepat. Tidak tepat bahwa konsep keselamatan datangnya dari hukum Taurat. Dia melupakan si pemberi hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus. Maka isunya yang datang adalah orang Yahudi ini bersikukuh mati-matian untuk menghakimi Paulus, menghakimi Yesus, sampai kepada ditolaklah juga secara bangsa menghakimi Stefanus di sana. Tadi saya sempat singgung di dalam memahami konsep keselamatan itu. Nah, dengan hal itu maka orang Roma mengalami kebingungan di sana. Mengalami kebingungan dengan jadi mana yang saya harus paham, sehingga Paulus perlu datang. Tadi yang telah disampaikan Pendeta Dwi Cahyono. Secara konteksnya begitu. Kalau mau bertanyanya apa yang membuat bingung jemaat Roma yang ada di sana. Tapi kita tahu bahwa yang tinggal di Roma itu bukan asli orang Roma sendiri ya, tapi juga ada orang-orang Kristen Yahudi di sana yang hidup bercampur baur sama. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan Pendeta Jimmy dari jawaban. Baik, terima kasih Pendeta Alex. Jadi memang sudah clear ya ini ya, sebenarnya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang rasul untuk membuat jemaat itu bisa menjadi lebih baik dalam perkembangan pertumbuhan rohaninya. Baik, tapi kita akan dengarkan dulu tanggapan dari Pendeta Pardosi sebagai founder kita ataupun pembimbing kita di dalam memberikan tanggapan sesuai dengan beberapa hal yang tadi itu. Silakan, Sir. Oke, selamat jumpa kembali ya, sahabat konsep, baik para pendeta muda di Zoom dan juga di live di FB ya. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pembahasan secara live di FB pada malam hari ini. Baik, kalau kita melihat ya, kekristenan di Roma itu kan dibangun oleh banyak orang ya. Itu sebabnya di Roma pasal 16 Paulus itu memberikan salam kepada banyak orang di sana. Kelihatannya Paulus mengenal banyak orang di buku Roma itu, di kota Roma, meskipun Paulus nggak pernah datang ke sana. Jadi terlihat bahwa pendiri atau yang membawa Injil ke kota Roma ini banyak orangnya ya. Termasuk Febe, Priscilla, Aquila ya dan lain sebagainya itu.
Nah, sudah barang tentu boleh saja terjadi pemahaman yang berbeda-beda tentang keselamatan. Agak beda dengan gereja yang dibangun oleh rasul-rasul. Ya. Kelihatannya konfliknya berbeda gitu dibandingkan dengan konflik di gereja Roma. Yang dasarnya itu langsung jelas. Buku Roma ini kan sebagai buku dasar pemahaman doktrin keselamatan dari Paulus. Dan itulah mendasari semua buku Paulus yang lain. Itu sebabnya kalau mau baca buku Paulus secara cepat, ya baca aja buku Roma, maka saudara akan pahami semua buku Paulus yang lain, yang jumlahnya hampir 2/3 dari total buku perjanjian baru itu. Nah, oleh sebab itu, Paulus ini kan sebenarnya dalam kisahnya ya, dia ingin mengunjungi Roma gitu, tapi selalu terhalang. Akhirnya dia memang bisa ke Roma, tapi itu sudah menjelang kematiannya. Karena dia naik banding kepada kaisar. Dari peradilan yang di kota Yerusalem itu naik banding sampai ke kaisar. Dan disitulah dia berkesempatan untuk menyampaikan kebenaran kepada jemaat-jemaat yang awalnya sudah membaca dulu. Jadi surat Roma ini adalah surat pernyataan perkenalan Paulus kepada orang Roma tentang apa yang dia pahami tentang keselamatan. Orang Roma sudah banyak dengar Paulus, tapi belum pernah melihat langsung Paulus itu sendiri, kecuali nama-nama yang dia tadi sebutkan salam-salam itu di pasal 16. Sisanya dia tidak pernah. Tapi mereka sudah dengar-dengar siapa sih? Ya seperti contohnya orang sudah banyak dengar pendeta muda Alexander ini, tapi nggak pernah lihat mukanya gitu. Nah jadi orang pengen tahu ini doktrinnya apa sih orang ini kan? Katanya rasul yang besar gitu, tapi doktrinnya apa? Dan disitulah dia mulai jelaskan tentang keselamatan itu. Ya. Nah jadi ini sangat penting supaya apa? Supaya kekristenan di Roma ini kan jangan lupa saudara bahwa di zaman rasul-rasul kekristenan itu mau dipindahkan pusatnya dari timur ke barat. Ya. Kenapa harus pindah ke barat? Oleh karena ya kerajaan Romawi itu kan di barat pusatnya, di Eropa. Nah kalau kerajaan itu pusatnya di Eropa, lalu agama juga di pusat ibu kota negara, maka penyebarannya akan lebih mudah. Nah, itulah rencana Paulus untuk memindahkan pekerjaannya itu dari timur ke Eropa. Tapi dia tidak berhasil ke Roma, tapi dia duluan ke Spanyol. Dari Spanyol lah dia baru akhirnya ke Eropa. Jadi konsep keselamatan ini menjadi penting untuk dipahami oleh jemaat Tuhan di Roma ya, yang keanggotaannya sudah lebih complicated ya. Yahudi ada, non-Yahudi ada, campur baur. Makanya konsep keselamatannya itu digabungkan antara Yahudi dengan non-Yahudi. Itu yaitu hanya satu saja, melalui iman menerima Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir. Jadi sudah sangat jelas ya bagaimana tujuan daripada Rasul Paulus ini untuk memberikan pemahaman kepada semua orang yang ada di Roma dengan baik, agar mereka bisa semuanya dapat mengerti tentang keselamatan. Baik, kita melangkah ke pertanyaan yang berikut. Di sini ada pertanyaan yang kedua. Saya akan bacakannya, nanti teman-teman yang lain boleh memberikan tanggapannya. Bagaimana konsep supaya selamat dalam kitab Roma ini secara teori, dan bagaimana ciri-ciri manusia yang sudah diselamatkan secara praktek. Ya, jadi konsepnya ya secara teori seperti apa, lalu ciri-ciri yang sudah diselamatkan secara prakteknya seperti apa. Mungkin boleh ada yang bisa menanggapi dari teman-teman di sini. Ada Pendeta Jeremy, Pendeta Abi, Pendeta Ari, Pendeta Riki, dan yang lain sebelum ke Pendeta Alex. Ya, bagaimana konsep selamat dalam kitab Roma itu secara teori dan ciri-ciri manusia yang sudah diselamatkan secara prakteknya. Baik. Ya, silakan Pendeta Jeremy Huta-Julu. Ya, tentunya terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Sedikit mengulang saja tadi dari yang sudah disampaikan oleh Pendeta Muda Alexander. Tentunya nanti pendeta-pendeta yang lain akan tambahkan juga. Konsep keselamatan, di mana tadi
kita melihat bahwa kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia Tuhan, di mana pembenaran oleh iman itu ketika kita dibenarkan oleh Tuhan bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan banyaknya hal-hal yang kita lakukan sehingga kita pikir kita layak, sehingga percayanya kita kepada Tuhan itulah yang membuat kita boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita percaya dan kita dibenarkan, kita menganggap keselamatan itu bukan sebagai satu hal yang kita beli, bukan satu hal yang sebagai kita layak untuk dapatkan, namun itu lebih kepada pemberian yang daripada Tuhan. Seperti halnya Abraham yang sudah tadi disampaikan, dan juga bagaimana kita umat-umat Tuhan boleh ketika kita sudah percaya, kita dibenarkan, kita boleh menghidupkan cerminan dari karakter Tuhan itu sendiri, membuktikan bahwa kita memang sudah benar-benar hidup dalam jalannya Tuhan, gitu ya. Atau dalam kitab Roma ya kita harus laras dalam perkataan dan ucapan kita dan tindakan kita. Mungkin itu sedikit dari kami, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jeremy Utajulu melayani di Kalimantan ya, sudah memberikan tanggapannya bahwa sebenarnya tidak ada usaha ya, Tuhanlah yang memberikan keselamatan itu konsepnya tadi. Baik. Melalui iman. Oke, silakan Pendeta Abigail memberikan tambahan. Sebenarnya kalau saya bayang-bayangkan ini ya, penjelasan atau pelajaran ini, sebenarnya ini pelajaran kan yang mungkin ada di antara kita yang sudah bukan pertama kali mendengar ini. Tapi ketika kita belajar lagi, saya sendiri merasa bahwa saya diingatkan lagi ya, saya ini sebesar apapun usaha saya, seperti tidak akan mungkin menyelamatkan saya. Itu yang pertama. Lalu ketika ditanyakan tadi pengertian keselamatan secara teori dan secara praktek, ya, tadi kan sudah dijelaskan pengertian keselamatan, bagaimana kita diselamatkan oleh kasih karunia dan kita menerimanya oleh iman. Sardu Parosi waktu-waktu yang lalu pernah menjelaskan bahwa iman ini kan abstrak ya, nggak kelihatan. Kita nggak bisa mengklaim ya bahwa saya beriman dan orang harus melihat iman saya. Padahal iman saya kan ya nggak kelihatan. Saya bilang tadi, saya nggak bisa lihat imannya Pendeta Alex, imannya bahkan istri saya. Tetapi dalam Roma yang dikatakan oleh Roma ini bahwa iman itu, oke, saya baca dalam Roma 10 ayat 9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan diri dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi iman itu ya tidak hanya percaya dalam hati, tapi menurut Roma 10 ayat 9 ini ia mengaku ya melalui mulutnya. Jadi artinya ada sebuah pertunjukan, ada sebuah tindakan yang dilihat. Jadi mungkin secara praktek yang disampaikan tadi bahwa ya kalau kita memiliki iman kepada Tuhan bukan berarti hukum Taurat itu dibatalkan atau bukan berarti hukum Taurat itu ya tidak berarti apa-apa. Nah, makanya tadi maksud tadi pertanyaan pertama dikatakan bahwa apa pengertian atau konteks dari kitab Roma ini, dasarnya itu apa? Apa keadaan dari bangsa Roma apa keadaan dari umat-umat Tuhan di Roma pada saat itu? Karena kalau kita bandingkan dengan kehidupan umat-umat Tuhan sekarang, bahwa banyak orang-orang yang ya mensalahartikan buku Roma ini ya, dia mengatakan ya hukum Taurat nggak berlaku, bahwa ya kita hanya percaya kepada Tuhan, kasih karunia dan sebagainya. Ya konteksnya kita harus pahami dulu buku Roma ini pada waktu itu konsepnya bagaimana waktu berbicara pada saat itu gitu, sehingga kita bisa pelajari dengan baik pada saat kita sekarang ini, tidak bisa bulat-bulat kita aplikasikan kepada kita sekarang ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan atau yang saya tanggapi dari pelajaran kita ini, bahwa ya saya nggak bisa lihat iman saudara, ya oleh karena itu tunjukkan ya salah satunya melalui penurut hukum Taurat dan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan ya, tanpa menghakimi satu dengan yang lain. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk tambahannya dari Pendeta Abigail ya. Jadi ada keselarasan antara perkataan, pemikiran, tindakan ya. Tidak boleh hanya satu saja. Ya. Roma 10 ayat 9 tadi. Terima kasih. Baik. Boleh ditanggapi oleh pemateri kita, Pendeta Alex Setarion, tentang pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy yang telah berikan kesempatan sama saya. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, ini ada 2 pertanyaan ya dari pertanyaan pertama sampai timbul tambahan terus ada pertanyaan lagi. Nah, kalau teorinya mungkin bagi yang menanya bisa mereview video sebelumnya karena di sana presentasinya itulah ngomongin teorinya. Kan begitu. Ya, sampai kepada pembenaran oleh iman dan diselamatkan. Kalau ngomongin ciri-ciri manusianya sudah diselamatkan secara praktik ya. Kalau saudara mau lihat tokoh ya Paulus ya, tapi kalau saudara mau melihat realistis sekarang gitu ya. Ketika saudara hidup di dalam pola yang Paulus berikan. Kan praktiknya di sana. Dengan memahami ketika orang beriman dan dia berbuat, itulah proses di mana dia telah melakukan imannya. Dan dia telah berhasil hidup di dalamnya. Ketika iman itu berbuat, maka dia dibenarkan. Ketika imannya berbuat, dia dibenarkan. Nah, untuk sampai ke puncak keselamatannya itu, ya kita lihatlah nanti pada waktu Tuhan datang kali yang kedua. Karena kan ngomongin prakteknya, kan begitu. Saudara diselamatkan atau tidaknya kan kalau ngomongin prakteknya nyata-nyatanya, ya saya membatasi cara berpikir saya belum diselamatkan, kan begitu. Tapi kalau ciri-ciri orang yang hidup yang akan diselamatkan ketika dia punya iman dan dia berbuat di sana. Nah, inilah yang saya bisa jawab pertanyaan dari pertanyaan yang pertama itu. Kalau saya tidak salah dari Pendeta Matias. Nah, melanjut pertanyaannya Pendeta Abi, saya melihatnya dalam presentasi saya baru melihatnya sampai di situ, Pendeta Abi. Melihat polanya bangsa Romanya itu hanya menilai bahwa mereka diselamatkan melalui hukum. Tapi kalau makna lebih dalamnya secara realistis, bukan realistis ya, secara nyatanya lebih dalam, saya belum memahaminya di sana. Mungkin teman-teman yang lain bisa kasih jawaban atau Pendeta Pardosi. Kalau saya cuma sampai bisa tahunya di orang Roma itu, orang Yahudi ini membawa isu bahwa mereka diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat saja, belum sampai kepada perjumpaan dalam hatinya ketemu Kristus itu belum. Begitu mungkin yang saya bisa. Ya, terima kasih Pendeta Jimmy. Baik, terima kasih Pendeta Alex sudah menanggapi dan menjawab semua pertanyaan tadi ya. Baik, sekarang kita belum melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Kita berikan dulu kesempatan untuk Pendeta Pardosi, Sir, untuk menanggapi beberapa hal tadi. Silakan, Sir. Baik, jadi apa yang mau ditanyakan ini supaya kita bantu kasih tanggapan? Bukti orang yang sudah selamat. Iya, Sir. Secara teori dan secara praktek. Ya, secara teori kan kalau seseorang itu sudah menerima keselamatan adalah dia sudah dilahirkan baru ya. Kalau merujuk kepada perkataan Yesus pada Nikodemus ya. Ada yang mau bantu baca nggak Yohanes pasal yang ketiga itu? Barang siapa yang dilahirkan dari air dan roh, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Boleh baca Yohanes 3? Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, kan itu secara teorinya begitu. Lalu itu dipraktekkan teorinya itu kan gitu. Jadi seseorang itu harus menerima baptisan air tanda pertobatan ya. Kalau udah baca dalam buku Kisah pasal 2 ya, bertobatlah
mengaku dosa, dibaptiskan, maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus, ya. Lalu dia dibaptiskan oleh Roh. Baptisan Roh itu adalah baptisan untuk perubahan hidup. Jadi teorinya itu dibaptiskan dari air dan apa? Roh, ya. Prakteknya ya teori itu dilakukan gitu. Kan gampang ya. Teorinya itu dilakukan, itulah prakteknya. Dia mau menerima baptisan air dan dia menjalani suatu hidup yang baru karena sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Nah, hidup yang baru itu apa? Ya, saudara nanti harus baca dari Roma 12 sampai 16. Di situ ada ciri-ciri orang yang sudah menjalani hidup yang baru. Dimulai dengan ayat 1 dan 2. Roma 12, coba baca. Itu dasarnya orang yang sudah menerima keselamatan. Diubahkan oleh baptisan Roh Kudus itu. Coba, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa dua aspek di situ yang ditampilkan Paulus? Pertama kan tubuh ya. Persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tidak bercacat. Yang kedua apa? Pembaharuan budimu. Ini yang menyangkut kepada tubuh, jiwa, dan roh itu. Sehingga engkau dapat mengetahui manakah kehendak Allah, mana yang benar. Kalau sudah tahu kehendak Allah, tahu yang benar, ya kan dilakukan. Tahu yang salah, ya tidak dilakukan. Jadi sesederhana itu cara memahami teori keselamatan dan praktek tentang keselamatan itu. Yohanes 3 ayat 5, Roma 12 ayat 1 dan apa? Dan 2. Ya, kalau saya kasih istilahnya itu ya supaya terlihat agak ke Inggris-Inggrisan kita ya. Deep in my heart, declare from the heart. Itu hanya dapat di sini aja saudara, di tempat lain nggak ketemu ya. Deep in my heart, itu artinya hati itu di dalam budi saya, nggak ada orang yang bisa lihat itu. Tetapi dia harus dideclare, harus diumumkan from the heart. Bukan sekedar kemampuan saudara berdebat, bukan. Itu muncul dari dalam hati. Nah, itu tadi ya Roma 12 ayat 1 dan 2 itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita tentang dosa, kasih karunia, iman, dan keselamatan hasilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir Pardosi sudah memberikan tanggapan dan jawaban atas beberapa hal, pertanyaan juga yang sudah kita berikan tadi sebagai pertanyaan dari teman-teman. Saya melihat di sini ada chat atau komentar di Facebook ya dari Ibu Lucia Poluan. Ya, malam Pendeta Pardosi dan Pendeta Alex. Baik, terima kasih sudah bergabung, Ibu. Boleh nanti bergabung kembali di kesempatan selanjutnya bersama konsep dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa untuk didiskusikan. Baik, kita melangkah kepada pertanyaan selanjutnya. Bila mana ada dari teman-teman konsep juga, atau yang saya tidak sempat baca dari Facebook atau dari yang lain mungkin yang belum masuk, boleh disampaikan secara langsung, silakan. Ada? Tidak ada? Atau yang mau memberikan tanggapan? Saya mungkin ya silakan Pendeta Abigail. Ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu ternyata kita ya, Pendeta Jimmy ya. Ya, silakan. Ya, jadi saya pernah menanyakan ini, mungkin di room ini juga perlu saya tanyakan.
sekarang kita menilai iman orang. Maksudnya kita menilai iman Anda lebih kecil daripada iman saya. Atau saya bilang iman Anda lebih besar daripada iman saya. Jadi kita terkadang ya secara kasat mata atau secara logika kita melihat bahwa ya iman itu ada naik turun atau ada levelnya. Saya masih di tahap ini, besok saya di tahap ini, tapi besok-besoknya lagi saya turun lagi. Jadi bagaimana kita memahami level iman ini, Sir? Lalu mengenai keselamatan, iman yang dalam level seperti apa gitu, yang bisa ya dikategorikan bahwa kita diselamatkan gitu. Apakah iman yang, mohon maaf ya, apakah iman yang yang rendah lah, atau iman yang biasa-biasa saja gitu, atau iman yang yang tidak begitu luar biasa. Karena kita sering bilang ini kurang iman nih orangnya nih gitu ya. Jadi ya kalimat-kalimat ini bagaimana gitu? Apakah setiap orang Kristen kan punya iman lah ya, atau dia bilang saya sudah dibaptis, saya menunjukkan iman saya. Lalu dalam tahap keselamatan ini iman seperti apa? Iman dalam level seperti apa? Terima kasih, Sir. Pendeta Jimmy, terima kasih. Baik, Pendeta Abi, terima kasih ya sudah memberikan pertanyaan terkait tentang level iman yang seperti apa yang bisa memberikan keselamatan ya. Tadi kan ada syarat ya, artinya memiliki iman begitu ya, menerima keselamatan itu melalui iman. Baik, silakan yang ada di Zoom, para pendeta hamba-hamba Tuhan yang mau menanggapi. Ya, oke, ya, pendeta. Ya, ini menarik ya mengenai level iman. Kita tidak diberikan kekuatan oleh Tuhan dan juga kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti atau menilai motif hati manusia. Ya, jadi oleh sebab itu kita tidak akan pernah dapat menilai iman seseorang karena ini adalah berkaitan dengan hati dan kepercayaannya kepada Tuhan dengan sempurna. Kita hanya bisa menduga-duga, menerka-nerka dan lain sebagainya, ataupun bisa ya hanya sekedar menilai dari sisi luarnya saja dan itu bisa saja salah. Oleh sebab itu sebaiknya kita tidak terjerumus ke sana ya untuk mencoba-coba untuk menilai level iman manusia ya. Itu yang pertanyaan yang pertama tadi. Jadi dari segi perbuatannya, tingkah lakunya dan sebagainya, apakah itu sesuai dengan iman? Tetapi pengertian kita tidak akan pernah sempurna. Oleh sebab itu, ketika kita mencoba untuk menilai level iman, khawatirnya kita akan cenderung menghakimi seseorang itu karena apa? Kita tidak akan pernah tahu persis orang itu imannya levelnya di mana. Nah, lebih baik kita introspeksi diri. Kira-kira iman saya ini sudah cukup atau belum? Kemudian ada pertanyaan tadi, iman seperti apa yang menyelamatkan? Yakobus bilang, iman yang disertai perbuatan. Iman yang tidak disertai perbuatan adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi setiap orang yang beriman kepada Tuhan dan punya kesempatan untuk berbuat, ya, punya kesempatan ya. Kecuali tidak punya kesempatan, setelah kita beriman, mengaku kepada Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita ikrarkan itu, tiba-tiba kita mati. Nah, berarti kita tidak punya kesempatan untuk berbuat. Tapi kalau kita masih punya kesempatan berbuat, maka kita harus hidup. Ya, hidup kita, perilaku kita, tingkah laku kita harus sesuai dengan iman itu. Jadi iman seperti apa yang akan menyelamatkan? Iman yang hidup. Ya, iman yang dihidupkan, itulah yang menyelamatkan. Tetapi kalau iman itu tidak dihidupkan, kita percaya sama Tuhan, tetapi perbuatan-perbuatan kita tidak mencerminkan iman kita kepada Tuhan, maka saya pikir iman itu tidak akan mampu untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi apa ya, istilahnya berarti kita menyalahgunakan kasih karunia itu. Ya, menyalahgunakan kasih karunia itu. Dan menyalahgunakan kasih karunia itu tidak bisa
berarti tidak ada pertobatan di sana dan membuktikan bahwa itu tidak ada iman di sana atau iman itu kosong. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Ya, silakan Pendeta Alex boleh menanggapi pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Pendeta Abigail pertanyaannya. Terima kasih juga tanggapannya Pendeta Dwi Cahyono. Nampaknya dalam hal ini kita punya jawaban rada sedikit berbeda dengan Pendeta Dwi Cahyono. Memahami konsep iman ada levelnya ya. Pengertiannya bahwa kalau ngomongin level sampai dia diselamatkan tadi cukup. Tapi kalau level apakah ada stratanya? Saya pikir ada. Karena kan iman ini adalah dasar dari apa yang kita tidak lihat tapi kita percaya. Saya memahami konsepnya, kepercayaan saya ini harusnya bertumbuh dan bertambah. Begitu. Saya nggak mau ada di level yang pertama terus. Saya harus masuk kepada level yang baik dalam memahami firman. Nah, itulah bukti bahwa saya percaya dengan iman saya, kan begitu. Sehingga pada waktu ujian datang, maka saya tahu kapasitas iman saya pasti saya akan bisa mengalahkan ujian itu. Nah, saya memahami konsepnya ke sana untuk kalau memahami konsep apakah ada level iman atau tidak. Kan begitu cara memahami. Tapi kalau misalkan menyelamatkan atau tidaknya, nah disitulah baru kita lihat. Kalau iman itu tidak bertumbuh, iman itu tidak menghasilkan sebuah perbuatan yang benar, maka tidak akan bisa menyelamatkan saudara atau saya secara pribadi. Dengan pemahaman seperti itu, maka saya punya keyakinan saya harus bertumbuh iman saya kepada Kristus ke lebih sempurna hari demi hari, dan saya sampai kepada satu puncak, maka saya akan dibenarkan melalui kasih karunia Tuhan itu sendiri. Jadi level saya itu harus naik. Mungkin begitu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pendeta Alex. Jadi ada artinya naik tingkat begitu ya. Jangan hanya iman, saya beriman, percaya kepada Tuhan, padahal tidak melakukan itu. Jadi harus bagus gitu ya. Iman berarti ditunjukkan dengan iman apa yang benar-benar dia iman. Baik, mungkin kita ke Sir Pardosi untuk menanggapi tentang level iman ini. Silakan, Sir. Baik. Mari kalau saudara punya Alkitab ya, Matius 8 ayat 10 ya. Sama Matius 15 ayat 28. Ini ekspresi hanya muncul dalam dua peristiwa ini, walaupun dicatat dalam 2-3 Injil ya, peristiwa ini. Tapi sebenarnya peristiwanya cuma ini saja. Ada ekspresi tentang iman yang besar. Gitu. Saya baca, Sir ya? Ya boleh. Makasih, Sir. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Oke, ini tentang perwira itu ya, yang anaknya sakit ya. Dia tidak membutuhkan Yesus datang ke rumahnya, karena dia anggap tidak layak dia menerima Yesus itu. Dia hanya katakan, perintahkan saja sekarang, anakku itu pasti sembuh, walaupun tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau sentuh. Nah, orang Israel kan beda. Pengennya itu ditemui Yesus, betul nggak? Pengennya itu ditemui Yesus. Tapi perwira ini dia sudah sampai kepada level yang Yesus klaim sebagai iman yang besar. Tanpa ditemui Yesus, tanpa disentuh oleh Yesus, tanpa menjamah Yesus, anaknya bisa sembuh. Hanya kalimat saja cukup keluar. Nah, peristiwa yang kedua, tadi baca 15:28. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini mirip ini. Anaknya juga nggak ada di situ. Sudah ditolak Yesus, bahkan diolok-olok dengan disamakan dengan anjing, dia tetap kekeh gitu. Dan akhirnya muncul ekspresi yang sama.
besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau inginkan. Ya. Jadi proses ini kan proses pengalaman hidup, proses yang tidak sebentar, tapi dia melihat, menyaksikan bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang sebagainya, perwira dan perempuan Sirofenisia. Nah, kalau merujuk kepada Petrus, ya, ada tangga iman itu kan, dia naik dia. Iman itu kan paling dasar dia. Lalu naik. Dalam buku Roma pasal 5, coba baca Roma pasal 5. Di situ ada ekspresinya. Bahwa iman itu naik dia. Tidak bisa statis begitu. Coba Roma pasal 5. Sudah dapat ayatnya? Kalau belum dapat, boleh cari sendiri yang mana ketemunya gitu. Roma pasal 5 ayat yang ke-3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, kan itu naik dia. Ayat 5 juga, saya. Oh iya, baca. Belum selesai. Iya, belum, Sir. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Baik. Nah, disimpulkan oleh Petrus. Coba baca Petrus. Iman itu katanya harus murni. Murni itu apa? Kalau madu ya, madu itu ada yang madu 50% gula, 50% madu, 60% gula. Akhirnya 100% apa? Madu, betul enggak? Ya, iman itu modelnya begitu. Coba baca kesimpulannya di ayat 7 1 Petrus 1. Itu kesimpulannya. Satu Petrus 1 ayat. Ya, dibaca. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, jadi iman waktu saudara terima Yesus dengan setelah saudara berjalan 10 tahun bersama Yesus, itu harus beda modelnya. Nggak bisa sama lagi. Karena saudara saya sudah melewati ujian-ujian iman itu, pencobaan-pencobaan. Sehingga iman itu naik. Nah, naiknya iman itu dibuktikan oleh apa? Ya oleh saudara tadi itu. Deep from the heart, declare from the heart. Gitu. Ya, ini sekalian closing statement saya ya, supaya nanti tidak berulang. Jadi, ada iman itu, kemurniannya itu ada levelnya. Kalau saudara tidak mau pakai level tingkat, ya level kemurnian lah. Emas 24 karat, 22 karat, 30 karat, ya, dan mas-masan, itu ada semua. Ya, iman pun demikian, ada level kemurniannya. Dan itu dilakukan karena apa? Kalau saudara baca Daniel 11 ayat 35, disucikan, dimurnikan, ya, dan disaring. Daniel 12 singgung yang sama juga. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Ya, itu imannya kan harus mengalami proses itu. Dan akhirnya dia akan apa? Akan mendapatkan 100% iman yang murni tanpa campuran apapun. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ustaz Fardosi sudah memberikan tambahan dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sekaligus closing statement untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk ke closing statement dari Pendeta Alexander Hetarion sebagai pemateri. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy. Closing statement dari saya, dari presentasi yang saya bisa bawakan adalah kalau kita berbicara proses keselamatan dalam buku Roma, saya menyimpulkan dengan beberapa kalimat bahwa kalau saudara
sudah merasa sekarang diselamatkan, karena kesimpulan bahwa Yesus telah datang dan menyelamatkan, jagalah keselamatan itu dengan merespon yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Nah, respon itu tergantung daripada kita. Bagaimana kita menjaga konsep yang telah sudah diberikan keselamatan ini sama Tuhan. Terakhir, hidup dengan Roh Kudus Tuhan, maka saudara akan punya hidup dengan iman, dan iman itu yang akan membenarkan saudara. Dan saudara akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Alexander Tarion sudah memberikan closing statement. Dan dengan demikian, berakhirlah diskusi pelajaran Alkitab kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti via Facebook. Saya membaca di sini ada respon amin dari Ibu Florencia Ning ya di Facebook. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati dan selalu setia dalam menyaksikan tayangan konsep ini. Baik, untuk menutup serangkaian daripada kegiatan kita malam ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pendeta Muda Ari Depari. Kami persilakan. Cek, ada? Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, pada saat Engkau sudah memberkati kami dalam satu kesempatan untuk boleh bersama-sama membahas dan berdiskusi akan firman Tuhan, secara khusus tentang bagaimana konsep keselamatan yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Jemaat Roma, dan tentunya boleh menjadi pelajaran bagi kami pada malam ini, agar kami boleh diajarkan kembali, ditambahkan kembali pengertian melalui tuntunan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti bagaimana konsep keselamatan yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pun boleh nanti menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Agar kiranya Tuhan akan memberkati semua hamba-hambamu yang sudah melayani dalam diskusi pada malam ini, khususnya hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander yang sudah mempresentasikan pelajaran Alkitab pada malam ini, dan juga tentunya pembimbing kami, hamba Tuhan Pendeta Milton Pardosi yang sudah bersama-sama kami dan membimbing kami dalam seluruh rangkaian diskusi pada malam ini. Dan tentunya semua hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat konsep, dan juga tim konsep pendeta-pendeta muda yang sudah bersama-sama dengan kami. Agar kiranya Tuhan akan memberkati kami, khususnya pada saat kami masih berada di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan jagakan kami. Jika ada sahabat-sahabat konsep yang berada dalam keadaan kurang sehat, Tuhan juga akan memberikan pertolongan dan memberikan kesembuhan, agar kiranya mereka juga dapat merasakan berkat-berkat perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada malam ini hanya di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Ari Depari. Baik, pada saat ini kita akan selesai dari diskusi kita, tapi jangan lupa minggu depan atau Senin depan kita akan kembali lagi, akan melanjutkan daripada pelajaran kita, yaitu pembahasan dalam kitab Roma ya, yang judulnya di sini adalah Fungsi Bangsa Yahudi yang dibawakan oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Jadi jangan sampai kita lewatkan untuk menyaksikan materi ini di hari Senin depan. Baik, dengan demikian kami mengucapkan terima kasih untuk kita semua, seluruh tim konsep. Dan malam ini kiranya Tuhan memberkati kita dan tetap semangat, sehat, sampai bertemu di lain kesempatan.